Lalu sikap ilmiah. Nah, sikap kita ya sebagai orang-orang yang dikatakan berpikir ilmiah, gitu ya. Yang pertama adalah objektivitas. Nah, apa itu objektivitas? Objektivitas itu adalah kebenaran ilmiah hanya semata-mata mendasarkan diri pada kebenaran objek ya, secara apa adanya ya, tanpa intervensi dari opini subjek. Jadi kita sedapat mungkin meminimalisir subjektivitas gitu ya. Tapi kita mengungkapkan apa adanya ya, tanpa ada rekayasa si peneliti. Nah, itu mestinya ya, sikap objektif. Jadi kita misalnya kita mengkaji tentang pekerja seks komersil, ya, kita mengungkapkan apa adanya, ya, atau kita meneliti tentang etnik tertentu, ya, kita mengungkapkan di sini bagaimana kehidupan atau tradisi masyarakat ya di suatu tempat. Nah, itu sedapat mungkin kita meninggalkan opini subjektivitas kita seperti stereotype ataupun stigma. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah sikap serba relatif. Apa itu sikap serba relatif? Artinya ya, peneliti itu ya mencari kebenaran itu tidak kebenaran yang bersifat absolut. Jadi apalagi ilmu sosial ini tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak ya. Yang ada adalah hanyalah kebenaran relatif ya. Apa yang kita teliti di sini ya barangkali berbeda dengan di tempat lain. Apa yang menurut masyarakat suatu tempat itu bagus, di tempat lain belum tentu bagus. Nah, seperti itu ya, yang bersifat serba relatif. Lalu yang ketiga, sikap yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan atau si peneliti adalah skeptis. Kita itu harus bersikap meragukan tentang segala sesuatu. Jadi sikap hal yang meragukan sesuatu ini mendorong kita untuk membuktikan, mengkaji lebih jauh ya tentang realitas. Nah, sehingga nanti tidak terburu-buru ya kita mempercayai atau menyimpulkan segala sesuatu. Ya, percaya terhadap sebuah kesimpulan. Kita harus meragukan ya sesuatu ketika buktinya itu belum kuat. Ya. Jadi inilah yang mendorong munculnya ilmu-ilmu ya, pengetahuan-pengetahuan berikutnya. Kita akan meragukan segala sesuatu itu. Betul tidak? Apa iya? Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kesabaran intelektual. Nah, jadi kesabaran intelektual atau ilmiah ya, ini adalah sikap ya bekerja seorang peneliti ya. Dia harus tekun, sistematis, jadi tidak terburu-buru dia membuat sebuah kesimpulan ya, apalagi tidak mendasar. Nah, ini berbahaya ya. Jadi peneliti mengetahui bahwa dengan mengumpulkan hasil ya, membuktikan, nah itu peneliti akan memperoleh keterangan yang sebenarnya, seperti itu ya. Lalu sikap ilmiah berikutnya adalah kesederhanaan. Nah, apa itu kesederhanaan? Jadi artinya bahasa ilmiah ya yang digunakan oleh si peneliti sebaiknya jelas ya, lalu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang puitis begitu ya. Nah, ini ya, sehingga apa? Sehingga lebih mudah dipahami oleh peninjau ilmiah yang lainnya. Yang berikutnya, sikap yang tidak kalah pentingnya adalah
sikap yang tidak memihak kepada etika, non etis. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita mengkaji tentang tradisi minum tua dalam suatu masyarakat, misalnya kita di situ berada di jalur yang tidak memihak, ya. Ini benar, ini tidak, ini halal haram, tidak seperti itu. Tapi kita hanya memaparkan sebagaimana apa adanya, ya, tidak menjudge seperti itu, ya. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh seorang ilmuwan, ya, atau peneliti dalam melihat sebuah realitas, ya, atau objek kajian. Adapun yang menjadi ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama adalah empiris. Ya, artinya ilmu pengetahuan yang objek kajiannya masyarakat di sini itu didasarkan pada observasi, ya, terhadap realitas, ya, kehidupan manusia. Ya, dengan akal sehat, ya, tentu saja dengan akal sehat, ya. Sehingga penilaian ilmu itu tidak bersifat spekulatif, tidak empiris, ya, dapat diobservasi, ya, tidak rekayasa, ya, tidak spekulasi, nah, seperti itu. Yang kedua, cirinya adalah teoritis, ya. Artinya ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi, ya, dari hasil-hasil observasi. Jadi dari abstraksi inilah yang akan menjadi sebuah teori, ya. Nanti kita akan lihat teori-teori yang di dalam sosiologi, ya. Lalu kumulatif, ya. Teori-teori dalam sosiologi itu dari teori yang ada sebelumnya, ya. Artinya bisa saja kita memperbaiki, ya, memperbaiki teori yang sebelumnya misalnya, ataupun memperluas, ataupun memperhalus teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu dia bersih ciri-ciri sosiologi, ya, kumulatif. Lalu non etis, ya, ilmu tersebut dia tidak mempersoalkan fakta yang ada di lapangan yang menjadi objek kajian itu baik atau buruk, yang sesuai dengan norma, ya. Nah, tidak seperti itu, ya. Jadi dia hanya mengungkapkan saja, ya, tanpa ada kecenderungan untuk menilai baik atau buruk, seperti itu, ya. Nah, saya pikir untuk pertemuan pada kali ini cukup kita bahas itu dulu, ya. Definisi, apalagi tadi syarat sebagai ilmu pengetahuan, unsur-unsurnya, sifatnya, lalu sikap, dan terakhir adalah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan.